Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khatama Ramadana summa ja'abadahu bisawal wa an'ama ala sayyidina bil fitri wa khairin dawam. Ashhadu an la ilaha illallah muhawwilul hawli wal ahwal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bayanal Qur'an biyabsari wal aqwal fatuba li sa'idina a'idina faizina bi khairil biwal. Amma ba'd. Ibu bapak saudara-saudara rahimahumullah yang kami hormati, kami muliakan, badan atau takmir pengurus Masjid Al-Muhajirin Muhammadiyah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan berhadir bersama-sama dengan kita pula aparat TNI dan Polri, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepanjang kehidupan di hari ini tanggal 27 Mei tahun 2022 Miladiah hingga sampai pada sholat terakhir Isya berjamaah, kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernapas. Alhamdulillahirabbil. Ini hal yang patut kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam saya berceramah di Masjid Nurul Taubah. Sebelum saya menyampaikan risalah dakwah, panitia masjid membisikkan sama saya seperti ayat yang disampaikan imam tadi, kullu nafsin za'iqatul, kullu nafsin za'iqatul maut. Kata panitia masjid, Ustaz, sebelum antum datang tadi pagi pengurus masjid pergi ke kebun, dan di dalam perjalanan pulang dari kebun beliau mendapatkan musibah, dipanggil ke rahmatullah, meninggal dunia. Antara lahir, antara musibah, bahkan kematian, ini semua adalah ketetapan yang sudah direncanakan oleh Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Konsep daripada Al-Quran menerangkan terkait dengan kehidupan manusia, makhluk dan seluruh alam semesta, bahwa fakta kehidupan manusia itu selalu diakhiri dengan kematian. Wa kullu insanin, dan tiap-tiap manusia, Al-Quran tidak pernah mengatakan wa kullu mu'minin wa kullu kafirin. Al-Quran menggaris bawahi wa kullu insanin, dan tiap-tiap manusia kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kita bayyanahu masyru', kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitab kafa binafsikal yauma alaika hasib. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang tahu atas apa yang engkau lakukan, atas perbuatan. Hanya 4 persoalan dalam kehidupan
kehidupan eksistensi sebab terjadi interaksi manusia di dunia ini. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'at biasa. Cuma 3 itu kawan, 4 bukan 3, 4. Arba'at. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. La tasilu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'an asal. Apa yang pertama? An umri fima afnau. Umur dengan apa kau habiskan. Saya mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Syafi'i Ma'arif telah berpulang ke rahmat. Umur dengan apa engkau habiskan? An umrihi fima afna. Kalau Allah berikan kepada kita umur, berarti kita bertanggungjawabkan umur itu. Saya tadi mau masuk ke dalam masjid, bertemu Haji Jamal tadi. Jadi, kata beliau, ketemu lagi kita Ustaz. 4 tahun silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperpanjang usia saya dan beliau. Masih memperpanjang usia jamaah. Untuk apa? Umur kita dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan di hadapan Allah, apalagi terakhir ini, di tahun-tahun terakhir ini, 8 tahun terakhir, menjelang 10 tahun, hampir 1 dekade, umat Islam tertati-tati di dalam memperjuangkan Islam. Baru kali ini kan? Baru tahun ini kan? Mulai dari Ramadan, Aidul Fitri, Bisyawal, Khotamah Ramadana, Bisyawal, setelah usai Ramadan sampai kepada bulan Syawal, baru kita dimintakan gerbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke masjid. 2 tahun kawan kita nggak bisa datang ke masjid. Amin ya Rabbal. Alasan isu pandemik COVID-19 dan Corona. Betul atau tidak? Itulah Allah berikan kepada umat Islam Indonesia. Karena di satu sisi ada persoalan yang tidak selesai di hadapan Allah. Yastakhuna minan nasi wa la yastakhuna minallah. Di hadapan Allah, di hadapan manusia kau bisa bersembunyi, tak mampu antum bersembunyi di hadapan Allah. Yastakhuna minan nasi wa la yastakhuna minallah. Berarti bangsa ini banyak yang salah. Coba dunia mengenal kita orang Islam Indonesia ini. Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia dikenal oleh dunia penduduknya beragama mayoritas Islam. Orang kafir itu kelompok minoritas, tidak mempengaruhi di dalam konstelasi politik, bahkan dalam konteks interaktif kehidupan, bahkan dalam budaya kemasyarakatan, dalam aspek psikologi, tidak mempengaruhi keimanan Islam. Karena jumlahnya cuma minoritas sedikit. Tapi hati-hati jamaah, walaupun jumlahnya sedikit ini bermain di belakang layar. Bukan sedikit juga umat Islam secara faktual dalam konteks historik, dalam praktik sejarah, hampir 10 tahun ini Islam di Indonesia terpecah-pecah.
ulama dia domba, para tokoh-tokoh Islam dimusuhkan namanya. Oleh siapa? Kafir tenang di belakang. Yang bermain ini adalah kelompok munafik. Orang yang dijadikan kafir sebagai alat kekuasaan untuk merombak. Apa tadi dia? Kawan, berhenti ketik. Tengok kemari dulu. Ente kasih tema tadi apa? Memperkokoh keimanan, tauhid, dan menjalin ukhuwah Islam. Apa antum masih percaya kita di Indonesia ini masih bersatu? NU dan Muhammadiyah lama berdampingan. NU dan Muhammadiyah nggak pernah saling menjustis, saling mendiskreditkan. Ini kan masjid Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tidak melaksanakan yang disebut Maulid Nabi, tidak melaksanakan Isra wal Mi'raj dan lain sebagainya. NU melaksanakan yang begitu. Muhammadiyah tahu NU saudaranya. Dia tidak membombastis. Dia tidak menghantam Muhammadiyah karena dia tahu itu adalah saudaranya. Walaupun dia tidak melaksanakan hari besar Islam, dia tidak pernah menghardik orang NU karena dia pikir ini saudara. Artinya lama berdampingan, pandai menjaga rahasia sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah asyidau alal kufar. Keras dengan kafir. Sesama Muslim itu bersaudara. Aman NU dan Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari, Buya Hamka, aman NU dan Muhammadiyah. Tapi di hari-hari terakhir ini kawan, Allahu Akbar, pecah belah umat Islam. Saya ini, ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, orang yang tadinya bukan beragama Islam mendapat petunjuk dari Allah. Saya, istri dan 3 orang anak mendapatkan petunjuk dari Allah. Begitu masuk Islam, menadahkan tangan, bermunajat di hadapan Allah, sembari melihat di atas, ya Allah, Engkau berikan hamba-Mu ini hidayah, akan kutegakkan agamamu sampai titik darah penghabisan. Mulai dari 2006 sampai sekarang, watak Yahya Waloni tak pernah berubah kawan. Karena saya tahu saya adalah manusia. Buka mulut saya, lidah saya cuma satu, tapi ular begitu dibuka lidah ular bercabang. Awas. Karena di kepala pakai sol, sorban. Wah, Dakona. Nah, siapa jadi presiden di situ dia jilat. Ini model-model begini. Habis aku mau balik ke gereja. Haleluya, di gereja itu dia. Saya keluar dari gereja, masya Allah, dia masuk ke gereja. Ini siapa? Sering batang. Ini golongan-golongan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tegur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabiyyu, jahidil kufar wal munafiqin wahlus alaihim wa bawahum jahannamu wa bi'sal masir." Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kufar. Kufar itu siapa? Kafir. Wal munafikin. Munafikin itu orang-orang yang punya kompeten, orang-orang yang berkelas. Kemudian dijadikan sasaran empuk orang kafir, karena orang kafir itu wajib kalau merekrut orang menjadi kaki tangannya, menjadi munafikun, dia punya 4 kriteria. Perhatikan baik-baik kawan. Saya bekas pemain di sana, jadi tahu. Kalau ustaz-ustaz di sini mungkin hanya membaca secara letterless, tapi saya pelaku sejarah. Saya tahu persis permainan mereka. Yang pertama, kriteria atau prosedural kafir merekrut orang Islam menjadi munafik. Yang pertama, kafir lihat dulu
Ini orang jauh dari masjid. Ini orang jauh dengan ulama dan imam. Orangnya jauh dengan masjid. Yang kedua, orangnya ini tidak suka bersilaturahmi, malas membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan Nabi katakan, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhi lisanu mut'imul ji'ani wa syuhimina fi syahri Ramadan. Ada 4 manusia yang dirindukan surga, bukan yang merindukan surga. Jamaah, jangan pakai konsep merindukan surga, biar surga yang rindu ke kita. Karena Islam itu mahal. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Jadi jangan kita rindu ke surga, biar surga yang rindu kepada kita. Artinya Islam itu excellent, brilliant. Jangan jual murah, biar surga yang rindu kepada kita. Bagaimana caranya surga rindu? Yang pertama, talil Quran. Ini masih kecil-kecil nih, sudah jadi imam, habis Quran kayaknya tadi. Itu dia talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, talil Quran. Wa hafidhi lisan. Yang kedua, setelah membaca Quran, menjaga lisan, menjaga kata-katanya. Yang ketiga, wa hafidhi lisan mut'imul ji'ani. Orang yang suka memberikan orang miskin makanan di bulan Ramadan. Dan yang keempat, wasu'imina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini 4 kriteria manusia. Nah, kalau jauh dengan ibadah, itu sasaran kafir. Itu maksud saya. Jauh dengan sholat, jauh dengan puasa, jauh dengan ibadah syariat, hukum syariat Islam. Oh, ini golongan yang ketiga yang akan direkrut oleh orang-orang kafir. Makanya muncul golongan para pasir. Ya kan? Denny sama itu, Denny Siregar, Abu Jomos, Abu Sandal, Abu Campatu. Itu dia. Satu sudah lewat kemarin, tidak usah dihitung lagi. Iya. Waktu ibu-ibu menuntut supaya, ente yang menuntut kemarin supaya bawang apa itu, minyak apa? Minyak goreng supaya turun harganya, betul kan? Bukan minyak goreng yang turun, celana dalam yang munafik punya celana dalam. Wah, terlambat 5 menit, sabuk selesai saya potong. Wah, 5 menit kata dokter terlambat, cabut, habis. Selesai. Saya pagi ngos-ngosan begini karena baru penjara. Lihat badan ini, dulu kan tak bisa sempit, habis di badan, hampir 20 kilo. Demi menegakkan Islam, jangankan penjara sabuk, mati sekalipun, itu sudah menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Pendakwah itu cuma 2, kalau nggak mati penjara, kalau nggak penjara mati. Jadi untuk apa antum mau takut bicara? Tegakkan kebenaran itu. Sekalipun pahit, kulil haq walau kana murah. Yang keempat, awas, perhatikan jemaah. Kafir paling senang mencari rekrutmen, mencari orang-orang mukmin yang punya kepiawaian, yang punya kompetensi, yang punya kelihayan dalam memahami konsep politik dan mengerti ilmu agama Islam. Makanya lihat, ketika kita protes ulama, yang bantah kita orang yang pakai sorban. Apa namanya itu kalau di laut sabuk? Apa juga terbang kiri terbang kanan, batu hitam jadi hitam, batu putih jadi putih. Gurita. Dia punya sel kromatofor. Dia punya sel kromatofor yang mampu mengubah warna dalam sekejap. Karena secara alami itulah gurita. Jago dalam berkamuflase. Animal behavior. Karakter daripada gurita. Nah ini gurita-gurita Indonesia ini Pak Haji.
munafik ini bukan orang sembarang di situ, orang-orang jago. Secara politik, dalam konsep konstelasi politik dia jago, dalam memahami ilmu agama juga dia tahu. Tapi begitu berhadapan dengan ulama-ulama kaliber, tumbang, malu. Apalagi Jokowi sekarang ini kan sudah mau kemarin beliau ke Amerika, beliau pakai apa itu? Pakai masker, turun dari pesawat, Secret Service yang mengawal penjemputan presiden, satu pun tidak ada yang pakai masker. Tinggal Jokowi sendiri yang pakai masker. Sudah ketinggalan itu sapu, berhenti yang begitu-begitu arah. Tidak ada gunanya. Kita sekarang ini membangun kekuatan bersatu. Ini nih orang kafir, walan tardo antal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Konsepnya dari situ. Siapa yang bisa kita rekrut? Begitu kita protes, kita kritisi etos dan kinerja pemerintah, baik oleh lembaga eksekutif, baik oleh lembaga yudikatif, baik oleh lembaga DPR, parlemen, pasti ada yang bela. Bukan bagian daripada eksekutif, tapi buzzer jahanam yang dibayar dengan anggaran negara. Nah, ini kelompok-kelompok seperti ini. Dan mereka ini selalu mengaku beragama Islam. Mati-matian mempertahankan. Oh, saya Islam, tapi Islam saya nggak suka seperti Yahya Waroni, Abdul Somad, yang Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith. Kalau Anda seorang Muslim, pasti Anda mendukung perjuangan kami. Apalagi saya orang yang dari kafir masuk Islam, tidak ada tujuan kami kecuali menegakkan Islam. Jadi aneh kehidupan sekarang ini, Islamofobia, trauma kepada Islam, tapi agamanya selalu mengaku Islam. Paling cocok begini, kalau ada orang mengaku Islam, benci kepada ustaz siapapun, mestinya dia jangan beragama Islam. Sportif saja keluar dari Islam, insya Allah keluar dari Islam, murtad ikut agama lain. Nah, supaya kelihatan, nah ini laki-laki gentleman, keluar dari Islam. Jangan bertahan pada Islam, keluar dari agama Islam. Daripada antum jadi munafik, orang munafik itu satu kali melaksanakan sikap dan karakter munafik atau seperti hewan tadi berkamuflase, Al-Quran mengancam, wala tusolli ala ahadin minhum mata abadaw wala taqum ala qabri innahum kafar billahi wa rasulihi wa matu fasiqun. Wala tusolli, janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik, dan jangan berdiri atas kubur mereka. Wala taqum ala qabri, artinya jangan berdiri, jangan berdoa di atas kubur. Jadi Pak Haji, mohon maaf kalau ada anggota jamaah di masjid ini, kalau ada, insya Allah sudah jelas-jelas karakternya munafik terhadap Islam, itu dilarang untuk disolatkan. Atau 84. Kenapa? Kata Allah, karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Bayangkan ketatnya ajaran Islam. Oh jangan ibu bapak saudara-saudaraku, bukan gampang ajaran Islam itu. Saya menyelami Al-Quran itu sebelum saya masuk Islam. 8 tahun saya mempelajari isi Al-Quran. 8 tahun saya memahami kandungan sastra yang terkandung dalam setiap definisi kitabullah Al-Quran Karim. Jadi saya tahu ayat-ayat tertentu di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik saya sering sebut, Al-Quran itu tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia.
manusia. Kecuali itu yang lari di Amerika itu, dari Islam murtad, kemudian si Taifudin itu, ini Tai punya kerja ini. 300 ayat katanya. Innalillahi Tai. Taifudin, anaknya setia, anaknya konsisten, anaknya istiqomah, nggak pernah mundur dari Islam. Ini Bapak Ibu saudara-saudara rahimahumullah, hati-hati, munafik murtad bahaya. Dijadikan sebagai alat, lari ke Amerika, berkomentar di Amerika, 300 ayat harus dihapus. Innalillahi. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Quran mengatakan, misalkan kalian tidak senang atas setiap ungkapan firman Allah, atas apa yang disampaikan oleh Nabi yang kami utus Muhammad SAW, maka buatkanlah satu ayat saja. Adakah kira-kira orang kafir mampu membuat Al-Quran satu ayat? Sampai hari ini tak pernah ada orang kafir mampu membuat. Para ahli-ahli teologi, para ahli-ahli filsafat dari tahun-tahun 60-an, tahun 80-an sampai 94 di Leiden, Amsterdam, mereka ingin memalsukan kitab suci Al-Quran. Apa yang mereka katakan, ternyata dalam Al-Quran itu mengandung pemahaman sains dan teknologi. Ada kejadian kemarin, Profesor Doktor Rektor Institut Teknologi Kalimantan, ada kan, yang mengatakan ibu-ibu yang pakai jilbab ini pakai yang burun katanya. Mahasiswa jangan belajar itu, lebih mulia belajar iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Padahal untuk memahami iptek dia harus memahami iman dan takwa. Dia tidak tahu, dia tidak sadar di Al-Quran ini syarat dengan pemahaman sains dan teknologi. Saya cuma kutip satu saja. Kebetulan tadi kan disampaikan ini masih suasana halal bil halal. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini adalah ayat yang dikutip dari seorang ahli kandungan berkebangsaan Prancis, French, Maurice Bucaille, yang kemudian menulis buku dalam bahasa Prancis, La Coran, La Bible, La Science modern. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern, sampai kepada judul buku yang beliau tulis, asal usul penciptaan manusia. Hanya mendapatkan satu kata, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj, sama dengan al-mu'minun, sama dengan al-insan. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah, setetes mani yang bercampur berjuta-juta sel telur, mengandung berjuta-juta sel telur, disimpan, dibuahi dalam kandungan. Maka janin ini tumbuh menjadi dewasa, tumbuh jadi besar. Selama 9 bulan 9 hari lahirlah saya dan ibu bapak saudara-saudara manusia. Beliau bertanya, dari mana Muhammad mempelajari tentang sains nutfah? Kapan Rasulullah pernah berpendidikan tinggi dan ilmu kedokteran spesialisasi kandungan? Kontribusi yang sangat besar. Bahkan laut yang membentang di antara dua selat Gibraltar, laut yang asin dan laut yang tawar. Kapan Nabi Muhammad pernah berdayung ke sana? Allahu Akbar. Ada kitab suci agama sehebat Islam. Makanya saya heran ini, orang ini mau belajar sains, jangan belajar kepada pemikiran Barat. Barat kontek sama Islam. Semua rumus filsafat dalam konteks kehidupan matematika, fisika, ilmu kedokteran, Barat cuma nyontek
nyontek kepada saintis Muslim dalam kasus ilmu pengetahuan. Mereka nyontek kepada ahli-ahli jenius, para kaum saintis yang ada di Timur Tengah. Al-Khawarij menemukan angka 0 sampai angka 10. 13 abad kemudian, 1300 tahun, menyusul Albert Einstein. Semua ilmu itu dipelajari dari orang Islam. Kok kita merasa kecil hati, kita rasa Islam ini kecil? Tidak. Islam ini luar biasa sampai pandangan medis. Ibnu Sina, Ibnu Battuta, dan lain sebagainya. Masya Allah. Makanya Arnold Toynbee ini adalah sejarawan Inggris. Arnold Toynbee, source Wilhelm Hegels, Jerman, mereka mengatakan abad 23 tidak ada lagi negara Eropa dan Amerika. Yang ada adalah Rusia dan Cina, Sinik dan Rusia. Kalau Rusia, kalau Cina, berarti ini berangkat daripada kerangan buku Karl Marx. Itu buku tentang komunis. Jadi nggak ada agama Kristen, agama apapun di dunia ini. Tapi kata Arnold Toynbee, sejarawan Inggris, beliau berkata akan muncul satu kekuatan menjulang ke atas, akan berhadapan dengan Sinik, Cina dan Rusia. Siapa dia? Muhammadan, Islam. Jadi Islam ini tetap abadi. Amerika dan Eropa akan tenggelam abad 23. Jadi ini agama yang kekal, agama yang syarat dengan pengetahuan. Makanya setiap ustaz menyampaikan dakwah selalu berorientasi pada pandangan sains. Jadi kalau ada profesor bilang bahwa Islam itu bukan agama yang sains, innalillahi. Orang-orang boleh masuk Islam. Kalau nggak salah 5 bulan lalu orang Cina, dia berangkat 3 bulan, angkasawan Cina. Di atas, di bulan, di dalam pesawat antariksa yang ditumpanginya, terdengar ketukan suara pada pesawat yang ditumpanginya. Boleh mencari seluruh referensi di dunia supaya bisa mengetahui apa yang mengetuk pesawat yang ditumpanginya, antariksa yang ditumpangi. Seluruh referensi dicari, ternyata itu adalah bintang pengetuk. Atorik, judul daripada Al-Quran. Angkasawan Amerika mulai dari 1967, Neil Armstrong, Barbara Tirings, sampai kepada 2011 Sunita Williams, berkebangsaan India. Mereka mendengar suara azan itu bukan di dunia, tapi di bulan. Orang kafir masuk Islam mulai dari Neil Armstrong 1967, angkasawan pertama Amerika, Toronto, Kanada. Beliau masuk Islam karena mendengarkan suara bulan, suara azan di bulan. Terakhir Sunita Williams dengan menggunakan teleskop, beliau berkata, tidak pernah ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari suara itu selalu menembus bulan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, 5 kali dalam sehari. Semua kota di dunia ini gelap gulita, diteropong dengan teleskop. Hanya 2 kota yang bercahaya, yang terang benderang, Makkah dan Madinah. Orang-orang ini, Neil Armstrong kemudian masuk Islam. Makanya saya tidak terpengaruh dengan Yaqub Khalil, apa itu, Menteri Agama kemarin. Suara anjing, apa itu? Gampang sekali mau jawab itu. Orang bule nggak bisa diyakinkan. Orang Eropa, Amerika sulit untuk kita yakinkan. Beda dengan orang yang murtad, kasih indomie pada 1 liter, kelepok murtad, termasuk tai puding itu. Ya, ingin pakai jas, ingin pakai sepatu, ingin pakai dasi, kendati jadi buronan. Yang penting murtad. Yang penting ke Amerika biar murtad. Itu ya, orang bule susah dibujuk dengan materi.
aksen mereka, kecerdasan intelijensi mereka di atas rata-rata, sulit kita mengaruhi. Mereka masuk Islam. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah atas kebenaran kitab suci Al-Quran. Tanpa diyakinkan, orang boleh mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Termasuk saya dan keluarga mendapatkan Islam karena membaca kitab suci Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Saya masuk penjara kemarin, Sabo. Saya katakan, Pak Haji Jamal, saya masuk penjara bukan pencuri, bukan kriminal, bukan koruptor, bukan ngambil barang orang, bukan merugikan negara. Tapi saya mengatakan Roh Kudus. Kitab Kristen saya katakan Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Itu sebut. Itu bisa masuk penjara. Karena ini sudah melampaui etika bermasyarakat, saya minta maaf kepada orang Kristen. Hanya gara-gara Roh Kudus saya masuk penjara. 5 bulan saya penjara. Kami bisa membuktikan ini kontroversial Bible Kristen. Maksud saya Saifuddin Ibrahim Taifuddin ini begitu. Ini si Tai ini maksud saya, kalau ada 300 ayat dalam Al-Quran, bikin buku secara ilmiah, tulis 300 ayat. Baru kau diperhadapkan dengan para mualaf, diperhadapkan dengan para ulama. Mampu kamu hadapi atau tidak? Saya perhatikan otaknya saya tumpul sekali, bodoh. Kok bisa? Pantas dia orang otak itu cuma 2, kalau nggak miskin otaknya tumpul. Tapi mohon maaf ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah, cari orang-orang yang masuk Islam, intelijensi mereka di atas rata-rata. Apa saudara yakin kitabnya palsu? Saya bilang bukan palsu Pak, tidak ada aslinya. Loh itu kan sama dengan palsu, tidak tahu saya Pak, pokoknya nggak ada aslinya. Jangankan bapak hukum saya 10 tahun. Kalau ada aslinya, hari ini saya kembali ke Kristen Pak. Kalau ada. Mana kitabnya? Kalau ada saya kembali ke agama Kristen. Oh jadi nggak ada Pak? Ya cari dulu Pak. Kalau ada Islam mulai dari diutusnya Rasulullah SAW, semua kitab diberikan Allah dari para nabi, disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, semua disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa itu Nabi yang menyempurnakan, yang memberitahukan, merisalahkan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Perhatikan baik-baik ya. Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Yesus Kristus adalah Tuhannya umat Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Tapi Nabi kita Isa alaihissalam adalah Nabi yang ke-24 yang dihadirkan Allah untuk menubuahkan datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham kira-kira? Mana Ustaz? Contohnya Nabi Isa tidak mampu divisualisasikan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Sulit bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah untuk menghadirkan Nabi Isa dalam bentuk foto. Baik foto masih bayi, foto yang disalin, tidak ada. Di Amerika cerita-cerita begini sudah dianggap bullshit. They play superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahjul sama dengan omong kosong. Tidak ada yang percaya. Jadi Yesus Kristus silakan, itu adalah Tuhan Kristen, tapi Isa Al-Masih adalah Nabi kita yang ke-24, Nabi di dalam ajaran Islam. Jadi mesti pegang keyakinan itu, klaim.
bahwa Isa adalah Nabi kita. Maaf Pak, maaf Bu, maaf Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan Anda. Nabi Isa tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar maupun foto. Jadi saya kira jemaah, kita dihadirkan oleh Allah di sini memberikan pengetahuan kepada kita terkait dengan keyakinan tauhid, ukhuwah Islamiyah, supaya kita setia di dalam mempertahankan keimanan Islam. Jangan sampai tercerai-berai, jangan sampai terpecah belah. Kita bersatu sebagai anak-anak bangsa. Kita doakan 2024 insya Allah ada pemimpin yang terbaik yang akan menggantikan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Ya, 2024 Pak Jokowi sudah angkat tangan, ingin turun dari tampuk kepresidenan. Insya Allah kita berdoa ada pemimpin Islam yang betul-betul memahami karakter budaya Indonesia, memahami sistem dalam pemerintahan negara kita, mempersatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia, kehidupan umat beragama dengan agama-agama lain, bahkan yang paling utama menjauhkan umat Islam dari adu domba. Selama ini kita diadu domba, dipecah belah. Mari kita bersatu, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka gerbang kemenangan ini 1443 Hijriah. Masjid sudah boleh digunakan. Tabligh akbar. 10 periode, 8 periode, 3 periode mau dicalonkan kembali ketahuan. Wah, ada debatan campur habis. 3 periode habis. Sudah ketahuan oleh publik. Apalagi mahasiswa sudah tahu. Ya, Pak Jokowi orangnya legowo. Kita berdoa ada pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara yang maju, bukan hanya negara berkembang. Kita doakan bersama generasi-generasi kita agar berpendidikan tinggi, punya kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Persoalan yang kita hadapi ini adalah ketidakmampuan pemimpin kita mengejawantahkan sifat sebagai leadership kepemimpinan. Ini Pak Haji. Maka di kemudian hari kita doakan pemimpin yang cakap, pemimpin yang piawai. Jadi kami tujuannya, tendensi kami, ya, jadi pendakwah ini cuma satu, untuk menegakkan Islam di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Haji dan seluruh jamaah, pengurus masjid juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.